Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan bagi sahabat tani yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya berlimpah barokah selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, kali ini saya ingin berbagi kepada sahabat tani semua tentang satu hal penting yang menjadi kunci keberhasilan sahabat tani ketika tanam padi dan tanam tanaman yang lainnya. Nah, apa itu sahabat tani? Yaitu mengenai pH tanah. Nah, ketika sahabat tani melakukan tanaman padi atau tanaman yang lainnya, ketika pH tidak normal, ini akan menghambat pertumbuhan tanaman padi kita, sahabat tani. Nah, misalnya sahabat tani, ketika kita sebagai petani padi, rata-rata ketika pH di bawah atau tanah kita terlalu asam, ini rata-rata hasil panennya yaitu 2 ton sampai 3 ton ya sahabat tani ya, bahkan bisa menjadi penyebab gagal tanam. Nah tentunya sahabat tani pernah dan sering menjumpai di satu wilayah, di tempat sahabat tani atau di daerah yang lain, bahwasanya tanah sawahnya kena asam-asaman sehingga gagal tanam. Artinya ditanam hari ini mati, tanam lagi mati, tanam lagi mati. Nah seperti itu sahabat tani. Jadi sahabat tani, ketika tanah kita terlalu asam, pH tidak normal, maka pertumbuhan tanaman padi kita akan terganggu dan akan terhambat dan bisa terjadi kematian sahabat tani. Dan ketika pun tumbuh, nanti hasil akhirnya tidak maksimal, rata-rata cuma 2 ton sampai 3 ton per 1 hektar. Nah meskipun kita berikan pupuk yang banyak, kita berikan nutrisi yang banyak, kita kendalikan hamanya, kita kasih JPT, kita kasih fungisida, kita kasih bakterisida, artinya perawatan maksimal, ketika tanah kita pH-nya tidak maksimal, tidak netral, tidak sesuai dengan harapan yang diharapkan tanaman, ya tetap sahabat tani, pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Karena kunci keberhasilan tanaman ini akan tumbuh maksimal yaitu di medianya, terutama di tanahnya. Nah salah satu faktornya penyakit yang ada di media kita atau di sawah kita yaitu asam-asaman sahabat tani. Nah sahabat tani perlu ketahui dulu sahabat tani, yang jelas sahabat tani, ketika sahabat tani tanam padi, kondisi tanah pH tidak normal, maka rata-rata hasil panen yaitu 2 ton sampai 3 ton per hektar, yang mana ini dipengaruhi tanah yang asam-asaman, dan ini juga dipengaruhi juga karena hujan yang tak menentu sahabat tani. Nah ini diperparah lagi ketika sahabat tani pemberian pupuk nitrogen yang terlalu tinggi. Sudah sahabat tani, selesai padi kita ya. Jadi sudah kena asam-asaman, hujan juga jarang-jarang, kita kasih pupuk nitrogen yang terlalu tinggi, maka yang terjadi tanaman kita semakin berpenyakit atau mati ke sahabat tani ya. Nah jadi sahabat tani harus ketahui dulu nih apa indikasinya. Indikasi tanaman kita terkena asam-asaman, makanya kita sering tahu nih, sering dengar nih, wah padi kita kena asam-asaman, penyakit asam, apa obatnya? Maka sahabat tani tentunya ketika kena asam-asaman itu rata-rata itu hampir dalam satu musim itu beberapa petak punya tetangga kita pun sama sahabat tani. Nah kenapa faktor seperti itu sahabat tani ya, kok bisa hampir sama? Dan rata-rata sahabat tani asam-asaman ini dialami di musim tanam kedua ya, di musim tanam kedua sahabat tani. Nah adapun indikasinya sahabat tani, indikasi mengenai tanaman padi atau tanaman yang lainnya, cuman di sini saya bahasnya khusus tanaman padi sahabat tani. Nah ketika tanaman padi kita terkena asam-asaman, salah satu indikasinya sahabat tani, ketika sahabat tani pindah tanam, ditancapkan ya, tanam itu padinya warnanya hijau ya. Ketika awal pindah tanam hijau, biasa hijau. Nah cuman lama-kelamaan daunnya itu menjadi kuning, dari ujung menuju pangkal warna kuning daunnya.
dan lama-lama juga daunnya menjadi kering dan padi menjadi kerdil, ya. Kering daunnya dan padinya menjadi kerdil. Artinya sahabat tani tidak mampu tumbuh anakan baru. Jadi batang pokoknya aja itu rusak sahabat tani, kerdil, tidak bisa nambah anakan karena asam-asaman tadi sahabat tani. Dan ketika kita cabut sahabat tani, kita cabut, akarnya ini berwarna coklat berkarat, ya. Dan ketika kita tarik akarnya itu, dia tampak agak licin ya sahabat tani, ya, licin dia. Nah terus kulitnya yang di pinggir-pinggir akar itu mudah melupas sahabat tani, kelupas sobek sahabat tani. Nah inilah salah satu termasuk daripada penyakit asam-asaman, dan ini juga mudah membusuk untuk akarnya, batangnya, dan daunnya sahabat tani, sehingga tanaman padi tadi tidak bisa menyerap unsur hara yang ada di tanah kita sahabat tani. Nah sekarang sahabat tani, kenapa kok bisa seperti itu sahabat tani? Kenapa kok tanah kita jadi asam-asaman? Nah jadi sahabat tani, sebenarnya yang membuat tanah kita menjadi asam ini banyak sekali faktornya. Cuman saya akan bahas faktor sederhana yang biasa dilakukan oleh petani, ya, yang bisa diantisipasi oleh petani kita, yang biasa terjadi dalam setiap musimnya sahabat tani. Nah musim ini nggak asem-aseman, musim besok asem-aseman, sekarang nggak asem-aseman, besok asem-aseman, atau aseman enggak. Nah, apa itu faktornya sahabat tani, ya? Jadi ada beberapa faktor yang ada dalam tanah sawah kita sahabat tani yang membuat tanah kita menjadi asam-asaman, dan nanti saya akan berikan solusinya bagaimana cara mengatasi tanah asam-asaman secara sederhana sahabat tani yang bisa kita lakukan di sawah kita. Oke sahabat tani, nah kenapa kok tanah kita bisa menjadi asam sahabat tani? Nah penyakit asam-asaman yang ada di sawah kita ini sahabat tani, ini disebabkan oleh proses penguraian, ya, atau perombakan sisa-sisa jerami, sisa-sisa gulma oleh mikroorganisme yang belum selesai ya sahabat tani pada tanah sawah kita sahabat tani. Jadi sahabat tani, ketika sawah kita ini ada gulmanya, ketika ada sisa-sisa jerami yang masih sehat, kita lakukan pembajakan. Nah inilah proses penguraian mikroorganisme ini sahabat tani yang belum selesai. Nah inilah salah satu faktor yang membuat tanah kita menjadi asam-asaman sahabat tani. Ditambah lagi drainase sawah kita, pengairan keluar masuk air yang ada di sawah kita tidak lancar. Oke sahabat tani, ya. Nah proses tersebut akan menghasilkan hawa panas sahabat tani. Proses penguraian tadi oleh mikroorganisme anaerobik namanya yang ada di sawah kita itu, ini akan menghasilkan hawa panas, dan proses ini sahabat tani bisa menurunkan pH yang ada di tanah kita. Mikroba anaerobik ini sahabat tani dalam proses penguraian di tanah kita sahabat tani, sisa-sisa jerami, sisa-sisa sampah dan yang lain tadi, atau mungkin peninggalan zaman dulu yang ada di dalam sawah kita itu masih proses penguraian oleh bakteri atau mikroorganisme anaerobik ini tadi, maka proses ini akan menghasilkan senyawa yang namanya asam, sulfida, pirit dan lain sebagainya, sehingga ketika proses ini masih berlangsung, kita lakukan penanaman tanaman padi atau tanaman yang lainnya, ini akan tumbuh kerdil. Artinya pertumbuhan tanaman kita akan terganggu sahabat tani, terutama khususnya padi sahabat tani. Nah kita ini kalau padi satu hamparan luas 1 hektar, ketika kena asam-asaman, ya kita akan gagalnya banyak sahabat tani, ya. Cek dulu bagaimana kondisi keasaman tanah yang ada di sawah kita. Tanah kita terlalu asam atau terlalu basah atau netral sahabat tani. Nah idealnya harus netral untuk kita berikan tanaman atau kita tanami dengan tanaman padi. Nah proses penguraian sahabat tani oleh bakteri anaerobik ini, di samping dia bakteri ini di samping melakukan penguraian terhadap sisa jerami
atau sisa-sisa sampah ya yang belum terurai dan masih dilakukan penguraian oleh bakteri anaerobik ini. Nah, bakteri anaerobik ini juga akan menyerang pada akar yang masih muda pada tanaman padi kita sahabat tani, sehingga pertumbuhan tanaman padi akan dan positif terhambat, sampai tidak bisa menyerap daripada unsur hara yang ada di lahan kita, yang ada di tanah kita atau yang ada di sawah kita sahabat tani, karena diserang oleh bakteri anaerobik, sehingga akar padi kita itu menjadi warna kuning berkarat. Ketika ditarik itu licin dan dia mudah mengelupas dan dia mudah membusuk sahabat tani. Intinya sahabat tani, ketika kondisi tanah kita terkena asam-asaman, ini ada petani sebagian, nggak semuanya. Ketika tanaman padi tadi terindikasi asam-asaman, kenapa kok pertumbuhan nggak maksimal? Kok tanaman padinya kerdil terus? Kasih ini semprot dan yang lainnya, kok masih kerdil terus? Dilakukanlah pemupukan kandungan nitrogen yang tinggi. Tujuannya agar tanaman tumbuh sehat, tumbuh subur, cepat keluar tunas, cepat keluar anakan yang banyak, warna hijau royo-royo. Tapi ketika dilakukan pemupukan dengan kandungan nitrogen yang tinggi, yang terjadi sebaliknya sahabat tani, tanaman padi kita akan mati karena unsur nitrogen itu akan membuat semakin panas kondisi sawah kita, semakin asam yang ada di lahan sawah kita, sehingga kandungan N tidak diserap oleh tanaman, justru akan memperparah asam yang ada di sawah kita, sehingga tanaman padi kita semakin cepat untuk mati, bukan semakin cepat untuk hijau, beranak, dan tumbuh sehat. Oke sahabat tani ya, jadi ini perlu dipahami sahabat tani. Nah sekarang Mas Henry, bagaimana nih cara mengetahui kondisi pH tanah yang ada di sawah kita? Sederhana sahabat tani. Nah di sini ada 3 cara sahabat tani. Bagaimana cara kita mengetahui pH tanah yang ada di sawah kita? Yang pertama sahabat tani, pakai cara tradisional, pakai kunyit ya. Yang kedua pakai kertas lakmus, yang ketiga pakai pH meter. Nah kalau sahabat tani nggak punya pH meter, nggak punya kertas lakmus, ya udahlah pakai kunyit ya, beli di warung yang murah-murah sahabat tani. Nah cuman idealnya untuk kita selaku petani memang harus punya pH sahabat tani, alat ukur pH itu, pH meter itu, untuk mengetahui kondisi tanah sawah kita asam atau basa atau netral ya. Nah ini penting sahabat tani, sehingga kita nanti mempermudahkan kita untuk melakukan perawatan pada tanaman padi kita. Oke sahabat tani. Nah nanti untuk alat ukur pH saya coba taruh di link di bawah sini, kalau sahabat tani mau beli monggo ya. Oke sahabat tani. Nah yang pertama sahabat tani, cara kita mengetahui pH tanah yang ada di sawah kita. Kalau sahabat tani mau pakai cara tradisional menggunakan kunyit tadi, maka sahabat tani bisa ambil 5 titik sampel ya, 5 titik sampel tanah yang ada di sawah kita, di pojokan tengah. Nah dari sampel yang ada tadi, tanah sampel yang kita ambil di sawah kita aduk jadikan satu. Nah setelah itu sahabat tani, kunyit yang sudah kita potong itu kita masukkan di dalam tanah yang kita ambil dari sawah kita tadi, lalu kita diamkan selama 30 menit. Kunyit yang kita taruh di adonan tadi, di dalam lumpur, di dalam tanah yang kita ambil sampelnya dari sawah kita itu, ketika kunyit tadi berwarnanya menjadi pudar, berarti tanah kita asam, pH-nya rendah. Nah akan tetapi ketika kunyitnya berwarnanya biru, berarti tanah kita basah, artinya pH-nya tinggi. Akan tetapi kalau warna kunyit tetap, berarti kondisi tanah kita pH-nya netral. Oke sahabat tani ya. Nah itu kalau mau pakai kunyit sahabat tani. Cuman kita nggak tahu nih pH berapa nih, 5,5 apa 5, sekian atau 6,5 atau 6, kita nggak tahu kalau pakai kunyit. Yang jelas indikatornya kunyit itu akan berubah warna, dia netral ya, artinya tidak berubah warna.
dia nanti pudar, berarti pH-nya rendah, berarti tanahnya asam. Terus nanti kunyitnya berubah warna menjadi biru, berarti pH-nya tinggi atau menjadi basah. Oke sahabat tani ya. Nah itu kalau menggunakan kunyit. Nah sahabat tani juga bisa melakukan pengukuran menggunakan kertas lakmus atau menggunakan pH meter yang lebih ringkas dan akurat. Oke sahabat tani ya. Nah sekarang bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi tanah yang ada di sawah kita yang asam-asaman sahabat tani. Nah yang bisa kita lakukan yang paling sederhana sahabat tani, yang poin pertama, perbaiki drainase sawah ya, perbaiki drainase sawah. Biasanya sahabat tani, tanah sawah yang terkena asam-asaman itu karena faktor drainase pengairan keluar masuk air itu tidak lancar. Misalnya di sawah kita satu hamparan, ada di ujung dia agak berkubang, nah di sini dia asam-asaman petani ya. Atau sawah kita 1 hektar karena irigasinya nggak lancar, sungainya nggak lancar, ya sawah kita nih yang paling ujung yang kena asam-asaman. Nah jadi sahabat tani, hal yang paling sederhana sahabat tani lakukan itu perbaiki dulu drainasenya ya. Ini cara yang sederhana dan yang paling mudah, perbaiki drainasenya. Atau mungkin nanti sawahnya diparet 1 hektar misalnya nggak ada paretnya, nggak ada paretnya, irigasinya misalnya kita buat irigasi tengah-tengah. Jadi kita buat setengah hektar sawah kita, yaitu untuk mempermudah proses keluar masuk ini tadi irigasi airnya. Jadi nanti asam itu nanti sahabat tani ya, zat asam itu ketika irigasinya dia normal, maka zat asam yang ada di sawah kita akan turun. Ketika ada air ya masuk, dia akan turun, dia masuk ke irigasi dan dia akan terbuang. Nah seperti itu sahabat tani. Jadi yang sederhana, perbaiki dulu drainase ya, kondisi airnya. Kalau satu hamparan 1 hektar tadi, saran saya di tengah-tengahnya dikasih paret, atau di pinggir-pinggirnya kasih paret, atau paretnya yang kurang bagus ini diperbaiki lagi, yang tujuannya agar keluar masuk air ini lancar. Jangan sampai air ini mengendap terus di sawah kita. Mau musim hujan mengendap di sini, musim kemarau mengendap di sini, artinya hilangnya itu ke bawah. Dan nanti pelapukan ya, jerami, rumput ya di sini lagi, di sini lagi. Nah inilah yang membuat tanah kita menjadi asam sahabat tani. Nah poin yang kedua sahabat tani, pengendalian gulma. Nah jadi sahabat tani, tanah asam tadi ya, salah satu faktornya yaitu karena proses penguraian yang belum selesai oleh bakteri anaerobik. Nah sisa-sisa jerami, sisa-sisa gulma yang ada di sawah kita, ketika musim ini terjadi asam-asaman yang tinggi, maka sahabat ini ketika selesai panen, lakukan penyemprotan gulma menggunakan herbisida pembakar agar proses pelapukan ya, proses kering gulma ini mati ini lebih cepat. Nah ketika sudah kering, sudah mati, nah baru kita lakukan olah lahan. Nah ini akan mengurangi atau mempercepat proses penguraian daripada sisa-sisa jerami dan sisa-sisa daripada gulma. Jadi usahakan sahabat tani ya, usahakan sawah kita ini bersih dari gulma ya, bersih dari gulma ya. Apalagi sawah-sawah masih bukaan ya, awal-awal bukaan, tumbuh rumput pentilan, dan biasanya memang untuk tanah yang asam-asaman ini banyak sekali gulma yang namanya gulma pentilan ya, gulma pentilan ya, yang kayak kecil panjang kayak gitu sebenarnya. Nah biasanya seperti ini. Jadi itu harus kita kendalikan dulu gulma itu. Di samping itu kita perbaiki drainase pengairannya. Jadi gulma kita selesaikan, perbaiki drainasenya ya. Itu salah satu upaya kita ya, agar tanah kita nanti pH-nya netral. Nah itu 2 poin. Nah yang ketiga sahabat tani, berikan deskomposer. Tujuannya yaitu untuk mempercepat penguraian dari sisa-sisa jerami, sisa-sisa gulma yang sudah mati tadi ya sebenarnya. Jadi kita berikan deskomposer. Nah itu banyak sekali sepertinya kayak BK dan yang lain-lain ya. Jadi dia proses penguraian itu biar lebih cepat. Atau sahabatnya tambah dengan
bakteri ya, bakteri anaerobik ya, agar proses pelapukan pemecahan sisa-sisa jerami gulma ini lebih cepat lagi sahabat tani, sehingga nanti tidak ada lagi proses penguraian ketika kita tanam padi. Oke sahabat tani ya. Nah, itu adalah salah satu cara-cara yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir sahabat tani, berikan kapur pertanian. Nah, jadi sahabat tani pakai kapur dolomit untuk 1 hektar itu berapa ton ya. Nah, kalian bisa cek tentang berapa ton untuk menaikkan pH-nya. Oke sahabat tani ya. Jadi itu solusi yang terakhir ketika sahabat tani sudah lakukan berapa tahapan-tahapan tadi, baru dilakukan pemberian kapur dolomit. Oke sahabat tani ya. Nah, ini adalah cara yang efektif untuk membuat pH yang ada di sawah kita menjadi netral. Oke sahabat tani ya, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, terutama ya pengairan tadi, drainase air. Oke sahabat tani, bisa dipahami ya. Nah, karena mengenai pH ini sahabat tani sangat penting sekali sahabat tani. Kita lakukan pemupukan di tanaman padi kita ketika pH tidak normal atau pH rendah, tanah kita asam-asaman, yang terjadi tanaman padi kita justru mati, bukan subur, bukan beranak, bukan warna hijau, tapi justru mempercepat proses kematian tanaman padi kita sahabat tani. Jadi sahabat tani, ketika tanahnya masih asam, maka saran saya jangan lakukan pemupukan dulu. Nah, di sini nanti ada nih para petani, Mas Hendri, gimana kalau misalnya kita tanam padi terus kita kasih pupuk nih, pupuk yang mengandung magnesium, kalsium dan yang lain-lain. Kan itu ada tuh pupuk tuh yang mahal itu, yang 16 plus TE tas elemen itu. Bisa nggak Mas Hendri? Nah, sebenarnya sahabat tani, itu bisa kita lakukan ketika kondisi pH yang ada di sawah kita tidak begitu parah ya, tidak begitu parah. Kalau memang parah sahabat tani, saran saya lakukan pengendalian, perbaikan pH yang ada di sawahnya dulu. Lakukan perbaikan dulu sahabat tani. Yang saya takutkan, harga pupuk itu kan mahal, ada yang 600.000 sampai 900.000, ada yang 1 juta sekian. Nah, kalau sahabat tani beli 3, beli 4 sak, udah berapa uang itu? Nah, ketika pH-nya parah, dilakukan pupuk itu pun kandungannya tidak ada nitrogen dan yang lain-lain sahabat tani, itu juga akan memperparah sahabat tani. Tergantung menang mana nanti, menang dari asamnya atau menang dari pupuknya. Kalau menang dari pupuknya, alhamdulillah. Kalau menang asamnya, nah ini yang bahaya. Kita akan lebih banyak lagi pengeluaran sahabat tani, pengeluaran keuangan, terutama pupuk tadi sahabat tani. Artinya udah beli pupuk mahal-mahal, dilakukan pemupukan, padahal kandungan lengkap, ternyata pH-nya yang asamnya yang menang, akhirnya tanaman padi kita pun akan mati juga sahabat tani. Nah, ini sahabat tani perlu menjadi perhitungan sahabat tani. Cuman saran saya sahabat tani, tetap lakukan perbaikan kondisi pH terlebih dahulu, pH-nya diperbaiki dulu. Setelah itu normal mungkin 5,5 sampai 6,5 sahabat tani. Di antara itu, nah sahabat tani bisa berikan pupuk yang lengkap, mengandung tas elemen, magnesium, kalsium dan yang lain-lain tadi. Dilakukan pemupukan di sawah kita yang sudah kita tanam padi dan sudah kita upayakan untuk perbaikan pH-nya. Nah, ini akan lebih marem lagi sahabat tani. Lebih maremnya apa? Pupuk kita ini juga bisa digunakan untuk membuat tanah kita pH-nya menjadi netral. Di samping mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, di situ juga mengandung unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dan tanah yang ada di sawah kita sahabat tani. Nah, yang penting kondisikan dulu pH yang ada di sawah kita sahabat tani. Dan nanti ada yang memberikan masukan seperti itu, ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman itulah yang saya takutkan yang dimenangkan adalah asamnya menang daripada pupuknya. Nah, ternyata pupuknya kalah, kan kita lebih banyak pengeluaran, banyak modal, ya banyak pikiran, padinya mati, terus padinya mati, kita kasih pupuk banyak, pupuk mahal ya, jadi malah lebih zong ya, lebih zong lagi, lebih nol kita sahabat tani. Jadi sahabat tani, saran saya cek dulu pH-nya, baru tanam, perbaiki tanahnya, baru tanam, perbaiki, netralkan pH-nya, baru tanam, baru berikan pupuk yang maksimal, yang lengkap tadi sahabat tani. Nah, kadang-kadang kita ini begini sahabat tani, pH sudah netral, kita pakai pupuknya biasa,
nggak lengkap-lengkap. Nah kadang-kadang kita begitu, harusnya sahabat tani ketika pH netral, ya idealnya pH netral, padi subur, hasil pupuk yang lengkap tadi, ini lebih maksimal, lebih jos. Nah harusnya kan begitu sahabat tani. Kan kalau kita kan enggak sahabat tani, kita ini biar hemat ya, pola tanamnya biar hemat, ya udahlah pakai unsur makro aja, nitrogen, fosfat dan kalium, udah itu aja selesai ya. Nah itulah biasa yang kita lakukan sahabat tani, dan itu juga yang sering saya lakukan sahabat tani. Ya nggak memungkiri, saya pun begitu sahabat tani, karena tujuan saya biar hemat, emang kan begitu. Nah cuman sahabat tani perlu dipahami sekali lagi sahabat tani, sebelum tanam padi usahakan cek pH tanah, oke ya. Cek pH tanah, netralkan pH tanah. Tujuannya sahabat tani, ketika tanam padi, tanaman padi bisa tumbuh subur dan maksimal. Toh ketika pH tidak maksimal, pertumbuhan tanaman padi juga tidak maksimal, dan hasil akhirnya juga tidak maksimal. Oke sahabat tani, sampai di sini semoga saya dipahami mengenai cara tentang bagaimana cara sederhana membuat pH yang ada di sawah kita menjadi netral. Oke sahabat tani, jangan lupa subscribe channel YouTube Henry Tani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.